Teman-teman, sebelum ibadah, jangan lupa sikat gigi dan mandi ya. Berpakaian dengan rapi. Teman-teman, sebelum ibadah, persiapkan hati dengan berdoa. Satu lagi, jangan memainkan HP atau mainan yang lain ya. Ingat ya, kalau sedang ibadah jangan ngobrol dan jangan nonton yang lain. Beribadahlah di tempat yang tenang. Bersikaplah sopan pas ibadah, jadi jangan main-main sendiri. Waktu pujian kita bersama-sama nyanyi ya. Duduk tenang, mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman, ibadahnya yang serius, ikutin dari awal sampai akhir ya. Shalom adik-adik, shalom. Nah, bersyukur buat hari ini ya, Lause bisa ketemu lagi sama adik-adik ya. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pagi ini, kita mau naikkan satu pujian, yaitu Bapakku datang padamu ya. Kita mau mengucap syukur atas kasih setia Tuhan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, kita naikkan sama-sama adik-adik ya. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan dan beribadah hari ini. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Adik-adik, kita berdoa ya. Tuhan, pada hari ini kami mengucap syukur di mana kami dapat berkumpul bersama untuk beribadah, memuji, dan memuliakan Engkau. Berilah kami hati yang tenang untuk dapat mengikuti ibadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.
Adik-adik, kalau kita jadi anak Tuhan, kita sudah di dalam Tuhan, ada apa adik-adik? Sukacita yang terus mengalir luar biasa adik-adik di dalam kehidupan kita adik-adik ya. Nah adik-adik, kenapa sih sukacita itu bisa mengalir terus-menerus di dalam hidup kita? Karena Tuhan Yesus ada di dalam hidup kita ya adik-adik ya. Nah oke, kita masih berdiri sekarang, kita lanjut pujian kita ya dengan lagu Oh Sukacitaku ya. Kita nyanyi sama-sama dengan penuh semangat dengan sukacita ya adik-adik ya. Oh sukacitaku, pom 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 pom, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pom 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 pom, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, pada Yesus kehidupanku. Pom 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 pom. Oh sukacitaku, pom 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 pom, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pom 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 pom, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, pada Yesus kehidupanku. Pom 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 pom. Oke adik-adik, silakan duduk. Nah, sekarang kita tiba waktunya untuk kita memberikan persembahan. Dan kita juga mau mempersiapkan hati kita untuk apa adik-adik? Kita mau dengarkan firman Tuhan. Nah, kita mau naikkan satu buah pujian ya adik-adik ya. Siapakah aku ini? Ya, biarlah kasih setia Tuhan yang lebih tinggi dari langit biru, bahkan lebih itu boleh adik-adik senantiasa rasakan di dalam kehidupan adik-adik ya. Kita nyanyikan ya adik-adik ya sama-sama. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah? Siapakah aku ini Tuhan?
Siapakah aku ini Tuhan? Dari biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Adik-adik, kita berdoa ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan melakukan persembahan. Semoga persembahan ini berkenan bagimu dan bermanfaat untuk semua orang. Sekarang juga kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan memberikan tuntunan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih juga atas kesehatan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi sama Lause Cuncun. Nah, hari ini Lause yang akan membawakan cerita firman Tuhan nih. Adik-adik, sebelum masuk ke dalam ceritanya, yuk kita bersama-sama berdoa untuk minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk satu kesempatan kami boleh kembali beribadah bersama secara online, walaupun kami mungkin hari ini belum bisa datang ke gereja untuk beribadah bersama-sama, tapi biarlah Tuhan yang hadir di dalam ibadah setiap anak-anakmu di setiap rumah anak-anakmu. Terima kasih ya Tuhan, biarlah lewat ibadah ini setiap anak-anakmu memperoleh berkat yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sebelum mulai ceritanya, langsung mau tanya nih, adik-adik pernah lihat nggak di TV atau di YouTube tentang kunjungan kenegaraan seorang presiden atau pejabat dari suatu negara ke negara lain? Mungkin ada adik-adik yang pernah lihat nih di berita ya, mungkin juga ada adik-adik yang nggak tahu. Biar langsung jelasnya sedikit ya. Presiden atau pejabat negara itu adalah orang yang sangat penting adik-adik. Mereka punya suatu tugas dan kepentingan tertentu di dalam setiap kunjungannya dari satu negara ke negara lain. Nah, dan karena mereka adalah orang-orang yang sangat penting, biasanya nggak sembarang orang boleh ketemu dengan mereka adik-adik. Kalau mau bertemu dengan mereka harus punya tujuan tertentu. Mereka harus minta izin, harus ada prosedur-prosedur yang harus dilakukan. Nah, presiden atau pejabat yang sedang di dalam tugas nggak akan membuang-buang waktu untuk ngobrol-ngobrol sekedar ketemu sama orang-orang sembarangan adik-adik. Mereka punya waktu yang begitu berharga. Mereka harus melakukan tugas mereka di dalam kunjungan itu adik-adik ya. Nah, hari ini Lause juga punya sebuah kisah tentang Tuhan Yesus adik-adik. Kalau kita tadi ngomongin tentang orang penting kan ya adik-adik ya. Nah, seperti yang barusan kita bahas, Tuhan Yesus juga pada masa pelayanannya adalah seorang yang sangat penting dan terpandang di masa itu. Pekerjaan Tuhan Yesus sebagai seorang guru keagamaan memiliki suatu kedudukan yang dipandang adik-adik dan dihormati oleh orang-orang. Ditambah lagi, Tuhan Yesus punya kuasa untuk melakukan banyak mujizat yang membuat orang-orang percaya adik-adik bahwa dia adalah anak Allah. Nah, dan karena mereka percaya, mereka melihat Yesus begitu hebat, pengajarannya begitu hebat, apa yang dia lakukan di dalam mujizat-mujizatnya begitu hebat, orang-orang banyak yang ingin bertemu dengan Yesus adik-adik. Nah, sebagian dari mereka ada yang cuma pengen dengar apa ya sih yang diajarin sama Tuhan Yesus. Mereka pengen dengar secara langsung apa yang Tuhan Yesus ngomong. Tapi sebagian lagi dari mereka ada yang pengen meminta kesembuhan dari masalah-masalah yang mereka alami adik-adik. Nah, sehingga kemanapun Tuhan Yesus pergi, banyak orang akan berusaha mencari dan mengikuti Tuhan Yesus. Karena itu, di dalam beberapa bagian di dalam kitab Injil, kita bisa baca adik-adik ya, kita bisa lihat dalam masa pelayanannya Tuhan Yesus hidup dengan begitu sibuk adik-adik ya. Dari pagi sampai malam, terus berulang setiap hari dari pagi sampai malam, terus dikerubuti orang dan banyak pekerjaan. Tuhan Yesus harus mengajar, menyembuhkan orang sakit, mengusir orang-orang yang kerasukan. Begitu sibuk dan di tengah kesibukannya, suatu hari Alkitab menceritakan ketika Tuhan Yesus sedang bersama-sama dengan murid-muridnya adik-adik ya. Beberapa orang datang dengan membawa anak-anak
mendekati Tuhan Yesus. Untuk apa adik-adik? Untuk supaya Tuhan Yesus memberkati dan mendoakan anak-anak itu adik-adik. Nah, para murid yang tahu betul bahwa Tuhan Yesus pasti cukup kelelahan dengan semua kesibukannya itu, belum lagi nanti mungkin ada jadwal yang begitu padat, mungkin Tuhan Yesus bakal begitu sibuk hari itu, sehingga wajar kalau para murid itu berpikir bahwa Tuhan Yesus pasti nggak punya waktu untuk berurusan dengan sesuatu yang mereka pikir kurang penting, yaitu bertemu dengan anak-anak dan mendoakan mereka. Buat murid-murid itu, itu pasti nggak penting, udah diusir aja deh gitu ya. Si murid-murid itu bilang gitu. Terus sehingga dengan sigap si murid-murid itu langsung menghalangi orang-orang yang datang itu dan memarahi mereka. Alkitab mencatat bahwa para murid itu memarahi orang-orang itu adik-adik. Tetapi Tuhan Yesus yang melihat murid-murid yang memarahi orang-orang itu, apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus justru memarahi balik murid-murid itu dan berkata gini adik-adik, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah adik-adik. Tuhan Yesus mengatakan gitu dan lalu Tuhan Yesus melanjutkan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak-anak tadi, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu Tuhan Yesus menyambut setiap anak-anak yang datang dan Tuhan Yesus memeluk mereka, mendoakan mereka dan memberkati mereka adik-adik. Ternyata Tuhan Yesus begitu mengasihi mereka adik-adik dan menganggap bahwa memeluk, memberkati, mendoakan anak-anak kecil yang datang kepadanya itu sama pentingnya dengan tugas-tugasnya yang lain. Untuk mengajar, untuk memberitakan firman. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya yang tadi dikatakan apa? Sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil tadi, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Adik-adik, apa sih yang Tuhan Yesus maksud dengan perkataan itu? Siapa yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Maksudnya apa sih? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, langsung punya beberapa pertanyaan nih. Yang pertama, adik-adik pernah nggak lihat seorang anak kecil yang baru berjalan nih ya, menyeberang jalan sendirian? Terus ada pertanyaan kedua nih, adik-adik pernah nggak lihat seorang anak kecil bekerja di kantor untuk apa? Untuk cari uang adik-adik. Untuk apa sih? Untuk membeli makanannya sendiri. Pernah nggak adik-adik? Nggak pernah ya. Nggak pernah, pasti adik-adik nggak pernah lihat yang seperti itu. Tentu kita nggak pernah lihat hal-hal seperti itu karena seorang anak kecil selalu perlu bantuan orang tuanya untuk melakukan banyak hal adik-adik. Bahkan seorang anak akan terus-menerus bergantung kepada orang tuanya untuk melakukan dan mendapatkan segala hal yang mereka butuhkan adik-adik. Nah, ini yang Tuhan Yesus maksud dengan perkataan ketika dia berkata, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Yang dimaksud Tuhan Yesus adalah kalau kita tidak betul-betul mengandalkan Tuhan sepenuhnya seperti seorang anak mengandalkan orang tuanya, maka kita tidak akan pernah bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Mungkin adik-adik bakal bertanya nih kayak gini, memang ada loh orang yang gak mengandalkan Tuhan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga? Ada loh adik-adik. Bahkan seringkali secara gak sadar kita sering mengandalkan diri kita sendiri untuk memperoleh keselamatan dan masuk ke dalam kerajaan sorga. Contohnya nih ya, waktu kita berpikir bahwa kita bisa masuk ke dalam kerajaan sorga kalau kita banyak berbuat baik adik-adik. Atau waktu kita berpikir bahwa kita bisa masuk ke dalam kerajaan sorga kalau kita rajin beribadah, rajin ke gereja, rajin membaca Alkitab, dan rajin berdoa. Nah, semua hal itu sebetulnya tidak membawa keselamatan, tidak membawa kita masuk ke dalam kerajaan sorga adik-adik. Satu-satunya cara seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, yaitu dengan bersikap seperti seorang anak yang selalu percaya dan mengandalkan orang tuanya adik-adik. Tuhan Yesus mau supaya sebagai anak-anaknya kita hanya mengandalkan Dia untuk membawa kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Mungkin ada juga di antara adik-adik nih yang bertanya, tapi Lause, saya kan sering loh berbuat dosa. Saya pernah berbohong, saya pernah melawan orang tua, terus saya juga pernah
nyontek waktu ujian di sekolah online. Guru kan nggak bisa lihat, ya udah deh saya nyontek aja di sebelah layar. Nah, apa mungkin ya kalau kita banyak berbuat dosa kayak gitu, kita bisa masuk ke dalam kerajaan sorga dengan mengandalkan Tuhan Yesus? Jawabannya bisa nggak adik-adik? Jawabannya adalah bisa. Justru untuk itu Tuhan Yesus udah mati di atas kayu salib. Tujuannya adalah untuk menggantikan hukuman atas dosa-dosa kita, dosa adik-adik, dosa Lause. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa hukuman atas dosa adalah maut, adik-adik. Hukuman atas dosa adalah maut, hukuman kematian. Begitu mengerikan ya adik-adik ya. Tetapi Tuhan Yesus sudah mengambil bagian hukuman itu lewat kematiannya di atas kayu salib adik-adik. Sehingga semua orang yang mau percaya dan mau mengandalkan Tuhan Yesus, semua dosa-dosanya yang begitu banyak akan dihapus, tidak akan diperhitungkan lagi. Yang ngomong bukan Lause adik-adik, tetapi firman Tuhan, sehingga bisa dipercaya adik-adik ya. Nah, pertanyaan terakhirnya nih, gimana sih caranya supaya kita bisa mengandalkan Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam kerajaan sorga? Caranya adalah dengan mengakui bahwa kita adalah orang yang berdosa adik-adik. Dan orang yang berdosa selalu memerlukan pengampunan Tuhan. Lalu setelah kita mengakui bahwa kita adalah orang yang berdosa, kita minta Tuhan Yesus untuk menjadi juru selamat kita agar kita bisa masuk ke dalam kerajaan sorga adik-adik. Nah, ceritanya sampai di situ. Lause hari ini mau mengajak adik-adik, siapa di antara adik-adik di rumah yang mau percaya dan mau mengandalkan Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam kerajaan sorga? Yuk ikutin Lause berdoa. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, lewat cerita hari ini kami belajar ya Tuhan, bahwa Tuhan mau bahwa untuk kami bisa selamat masuk ke dalam kerajaan sorga, kami hanya bisa mengandalkan Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau belajar untuk mengandalkan Tuhan seperti seorang anak kecil yang mau mengandalkan orang tuanya. Tuhan, kami tidak mau lagi mengandalkan perbuatan baik kami, perbuatan kami yang rajin ke gereja, rajin berdoa, tapi kami mau ya Tuhan untuk mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya jalan untuk membawa kami masuk ke dalam kerajaan sorga. Tuhan, hari ini kami mau mengundang Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami masing-masing ya Tuhan, supaya kami boleh masuk ke dalam kerajaan sorga. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, buat adik-adik yang mau percayakan kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus sudah menembus dosa adik-adik dan menggantikan adik-adik mati di atas kayu salib, menghapus semua dosa kita, adik-adik sudah masuk dari yang tadinya dosa pindah ke dalam hidup. Semua dosa-dosa kita, bahkan dosa-dosa yang belum kita lakukan di masa depan, semuanya sudah diampuni, dihapus. Tapi tetap kita harus sebagai anak-anak Tuhan harus berjuang adik-adik untuk hidup menjauhi dosa. Nah, oke. Hari ini kita mau ayat hafalan adik-adik sebelum kita tutup cerita kita. Ayat hafalan kita hari ini dari Markus 10 ayat 14b. Oke, adik-adik boleh buka Alkitabnya ya. Markus 10 ayat 14b. Yuk adik-adik boleh ambil Alkitabnya, adik-adik boleh buka kitab Markus di Perjanjian Baru, Markus 10 ayat 14b adik-adik. Nah, buat adik-adik yang udah nemuin, kita boleh baca bareng-bareng, lalu kita coba hafalin juga ya adik-adik ya. Markus 10 ayat 14b, kita baca, Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Janganlah menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Agak panjang ya adik-adik ya, tapi kita coba ulang sekali lagi ya. 1, 2, 3. Markus 10 ayat 14b. Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, janganlah menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Oke adik-adik, coba dihafal. Kalau udah hafal, adik-adik boleh nanti videoin, boleh kirim ke Lause kelasnya masing-masing. Oke, sampai di sini cerita kita minggu ini. Jangan lupa ikut lagi ibadah minggu depan dan rajin berdoa adik-adik. Oke, selamat tinggal adik-adik. Sampai jumpa minggu depan.
Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Nah, kita akan merespon firman Tuhan dan menerima berkat yang daripada Tuhan. Nah, kita mau naikkan sebuah pujian sebagai respon kita terhadap firman Tuhan, yaitu tiada seperti kau. Ya, adik-adik, Tuhan Yesus menyambut kita secara tulus adik-adik ya. Sangat mengasihi kita, bahkan ketika kita di dalam keadaan berdosa. Adik-adik jangan pernah ragukan Tuhan di dalam kehidupan kita ya adik-adik ya. Kita nyanyikan sama-sama. Tiada seperti kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti kau, Tuhan. Tiada seperti kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti kau, Tuhan. Anak-anak sekalian, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa berkarya di dalam hidupmu, sehingga engkau semakin mengenal Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, dan Allah Roh Kudus yang akan menolong engkau memahami kebenaran dan menghidupi kebenaran demi kemuliaan Allah Tritunggal sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Amin. Kita nyanyikan sama-sama. Tiada seperti kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti kau, Tuhan. Tiada seperti kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti kau, Tuhan. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mataku Engkau hapuskan. Tiada seperti kau, tiada seperti kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti kau, Tuhan. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti kau, Tuhan. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai hari ini. Terima kasih adik-adik telah mengikuti ibadah ini. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. Tetap setia di dalam Tuhan Yesus ya adik-adik. Sip. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua.
His countenance upon